Nah nih, in Roman times, gue langsung bahasa Indonesianya aja ya, gue terjemahkan. Di masa-masa Roma, awal mula yang biasa dalam penyaliban maksudnya adalah dicambuk di bagian punggung, di bagian pantat dan kaki dengan flagrum. Apa itu flagrum? Flagrum adalah cambuk pendek yang ujungnya diisi dengan benda-benda tajam. Gitu. Ini maksudnya semua. Korban diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi di luar tembok kota. Berat dari salibnya itu bervariasi tergantung daerah dan juga jenis kayu yang digunakan. Ketika sampai di tempat penyaliban, maka tangan dan kaki dari tahanan tersebut akan dipaskan di salibnya. Entah itu pakai entah itu pakai kayu atau pakai cord itu kayak semacam apa ya? Tali yang berduri gitu. Lalu kemudian salib diberdirikan dengan jarak yang ditentukan. Kalau disalibnya kepala di atas, maka korban akan dikasih apa nih? Dikasih kursi kecil. Jadi ada ganjelan gitu buat pantatnya. Ini dipercaya untuk memperpanjang waktu dia sebelum mati. Korban yang disalib dengan posisi kepala di atas akan menghabiskan waktu beberapa hari di kayu salib sebelum mereka modiar gitu. Jadi jangan ini gitu, jangan ngedramatisir apa yang dirasakan Yesus karena semua korban penyaliban merasakan hal yang sama gitu. Ya. Sehingga pertanyaannya kembali lagi, kalau orang-orang biasa yang nggak ada Roh Kudus, nggak ada Roh Allah, nggak ada 100% Tuhan di dalam badannya, bisa tahan berhari-hari dengan prosesi penyaliban, kenapa Yesus yang dituhankan orang Kristen di bawah standar manusia rata-rata? Dia disalib jam 9 pagi, jam 3 sore meninggal. Jam 6 udah diturunin, manja sekali ini. Jangan dibilang bangkit kalau kayak gini, karena cuma sebentar di kayu salibnya. Kalau mau disalib itu 4 tahun, 10 tahun, 3 kali bulan purnama, baru turun. Itu terus bangkit, Tuhan. Tuhan kalau kayak gitu. Karena kalau kita manusia modern sekarang aja disalib nih ya, tangannya dipaku, dak, kaki dipaku, dak, nggak mati 1 hari bre, nggak mati serius. Mau dicambukin dulu, dipukulin dulu gitu, nggak mati. Karena memang penyaliban itu fungsinya apa? Fungsinya itu memperpanjang penyiksaan kepada tahanan sebelum mereka mati. Kan gitu. Gitu loh kawanku. Jadi datanya yang tadi ya, siapa? Alpha Omega itu. Semoga banyak ilmu. Iya, yang tunggu. Boleh aku nanya, Bang Iya, Nas. Alfa atau Iya, Nas. Ini. atau Gurunda udah mau ini? Aku tanya Bang Alfa ya. Nah, Bang, Tunggu dikit lagi, Bun, lanjut, dikit lagi. lanjut. Ada banyak there has been just one arkeologi. Hanya ada satu bukti arkeologikal dari kasus penyaliban yang dipublikasikan untuk pengetahuan kita. Kasus-kasus tersebut jarang dan banyak orang-orang yang disalib tidak dikubur secara formal, tapi ditaruh di tempat sampah untuk dimakan anjing liar dan hiena. Nah, mantap. Yesus itu nggak begini dia. Itu sejabat pertama. Ya, ini dari abad ke sini, Bre. Kalau lu pengen tahu penyaliban itu sudah ada. Metodenya nggak berubah-berubah gitu. Metodenya nggak berubah-berubah. Kalau penyaliban begitu, karena penyaliban itu ingin memberikan efek jera untuk orang-orang yang melanggar hukum-hukum Roma. Itu para apa ya? Agitator dari hukum Roma yaitu penyaliban. Roma itu punya 2 jenis yang dikenal, itu punya 2. Pertama penyaliban itu orang-orang yang bukan golongan ningrat. Yang kedua penggal. Penggal itu untuk orang-orang yang berkasta tinggi tapi melakukan pelanggaran. Gitu my brethren, ya. Ya makanya ini pengakuan dari Lucius Annaeus Seneca 4 sebelum Masehi sampai tahun 65 Masehi.
merekam beberapa penyaliban massal dan membuat catatan. Aku melihat salib-salib di sana. Tidak hanya satu bentuk, tapi dibuat dengan beberapa bentuk variasi. Beberapa korban disalib dengan kepala ke bawah. Beberapa dimutilasi bagian privatnya. Nah, Yesus enggak nih. Yesus enggak nih. Dan beberapa dipanjangkan tangannya gitu. Ya enggak? Gimana Alfa Omega coba? Kalian yang menggembar-gemborkan penyaliban itu begini dan begitu, ketika kita cek data ternyata biasa saja. Ternyata apa yang dirasakan Yesus itu biasa saja. Semua kaum rendahan di Roma itu ya bisa-bisa aja begitu gitu loh. Tapi kenapa di Flavius Josephus itu kok ada tertulis penyaliban? Ya karena ini. Nah, Flavius Josephus mencatat penyaliban apa? Nah, ini. Nah, ini. Flavius Josephus tahun 37 sampai 100 Masehi menulis ratusan orang Yahudi, ya ratusan tahanan Yahudi disalib di Yerusalem tahun 70. Di masa-masa pemberontakan melawan Roma. Perhatikan perkataannya. Mereka pertama dicambuk, lalu disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan sebelum mereka mati, lalu disalibkan di luar tembok kota. Nah, ya. Cakep nggak tuh? Iya. Coba bagus aku websitenya. Websitenya coba. Ulang lagi, kita ulang lagi ini websitenya nih. Kores mah baik soal website. Ini National Library of Medicine. Ini. ncbi.nlm.nih.government. Lu yang ceknya ininya aja. Medical theories on the cause of death in crucifixion. Teori medis tentang penyebab kematian di atas kayu salib. Selamat datang di kebenaran. Oke, boleh bertanya Bang Kores? Atau siapa yang bisa jawab nih? Coba ahli Bible ya. Ini di mau menanggapi aku atau enggak nih? Aku tanya nih dulu ya. Ketika terjadi penangkapan, semua murid meninggalkan Yesus kan, Bang Kores kan? Ya Bang Kores ya. Nah, Apa tuh? ada seorang ketika terjadi penangkapan terhadap Yesus, semua murid meninggalkan dia, melarikan diri kan? Tapi ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan pakaiannya dan lari dengan telanjang. Nah, yang aku mau tanya nih, siapa nih pemuda yang pakai kain lenan dan melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang nih? Ini lucu juga kalau ku tengok ya. Itu Gurunda bisa nyambunginnya itu. Itu kuncinya di kain lenan, Iya, kain lenan. Dia pakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ini kan proses penangkapan Yesus ya. Sudah, ketika murid-murid pada keluar dulu ya. Jawab dulu ini Bang, kira-kira menurut siapa nih? Maaf ya. Ini kami hanya membuka logika di sini. Coba buka kalau walaupun kamu mau turun ya sebentar itu si Kris itu ditanyain dong agama apa. Izin keluar dulu ya. Itu nggak dijawab dulu Bunda Rahma. Ya. Wah. Apa aku terlalu kejam ngasih data seberapa normalnya yang namanya penyaliban itu gitu? Bagus, itu detik-detik terakhir itu harus dimaksimalkan gitu loh. Takut dia keburu kabur. Karena apa ya, kawan-kawan Kristen cobalah dipikir lu tuh, kalau misalnya memang penyaliban itu adalah hal yang sakral, coba ini dijawab ya untuk kawan-kawan Kristen ya. Coba dijawab. Kok bisa-bisanya hukum Taurat Tuhan dibatalkan oleh hukum Roma? Coba dijawab itu. Gitu. Kristo Raja dan silakan dari mana? Siapa? Di partai apa Bang? Ya ini Kristo Raja. Toraja, selamat malam. Kristo Raja. Chris. Tapi dia tidur nih. Atau Brian. Oke, Brian John, selamat malam.
Itu apa tuh? Itu rokok ya? Awas rokok, jangan kelihatan. Turunkan Halo. aja lah, naik-naik langsung macam sok kegantengan. Oke, Chris John, selamat malam. Halo. I am Chris. Chris John, sekali lagi saya tanya, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, silakan Anda turun. Mana? Itu nyaut loh. Dia jawab Nggak ada suaranya. Yang jawab ini Lirit yang ngomong, bukan Chris John. Jawab, Bukan. jawab tapi yang pelan. Naik lagi Sudah Bang. Kerudungnya nanti pakai handuk ya? Atau pakai hordeng? Nggak kedengeran. Oh. Bunda, dia jawab. Enggak, saya mau jawab, saya mau bantu jawab Uti Rahma tadi waktu beliau bertanya Boleh. Ya. siapa yang pakai Bentar lengan. Bang Busan, nanti ini lagi bentar. Iya. Chris Toraja, selamat malam. Ya, selamat malam. Agama Pak? Kristen. Oke, lanjut. Ya tanggapi nih, siapa yang lari telanjang nih? Yang pakai kain lenan, terus dia lepas kain lenannya, kemudian lari Saya telanjang. pengen dengar-dengar Wow. aja nih karena Keren. seru rasanya. Ya, boleh Kejauhan itu Bu dijawab. Rahma. Kejauhan itu. Ya Apa-apa? silakan. Ini Pak, ada waktu penyaliban ya Pak, tolong ditanggapi ya Pak. Waktu penyaliban, penangkapan Yesus, semua kan murid meninggalkan Yesus kan, melarikan diri. Ini di Markus 14:50 ya. Nah, Markus 14:51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya. Saya ulang ya, sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hilang. hendak menangkapnya. Hilang dari land. Enemy missing. Hilang dia. Ya, kejauhan itu Ya, tadi. Ya sudah, saya bantu jawab Uti Rahma. Itu Boleh, adalah boleh, Yohanes itu adalah yang pakai kain lenan dan telanjang, itu Yohanes yang lari terbirit-birit ke Pulau Patmos. Lalu di sanalah dia berhayal-hayal karena Nggak ada bersembunyi. otaknya. Jangan Oh. dijawab. Kok Yohanes? Jadi dia menulis Yohanes, jadi dia lari terbirit-birit, ketakutan, memakai kain lenan, sembunyi di Pulau Patmos. Di sana dia berhayal, lalu Kalau menurut mengaku Bible, mendapatkan pewahyuan. sebentar. Menurut Bible kan Yohanes juga direbus, digoreng di minyak panas itu. Iya, Yohanes setelah mana? itu dia mengalami ini trauma tinggi, dia mengalami trauma tinggi. Setelah itu dia orang terkena trauma tinggi ini kan jadinya berhayal-hayal, panas dingin kan badannya. Setelah itu dia mengaku mendapatkan pewahyuan. Maka ketika pewahyuan itu dibaca itu lucu, di sana banyak ayat-ayat yang menjadi aneh dan lucu. Makanya ketika Nabi Luga itu menuliskan tentang bagaimana bukunya itu banyak terinspirasi dari Wahyu. Makanya ketika saya baca baru satu lembar, belum usai saya membaca itu sudah terpingkal-pingkal saya tertawa. Nah, karena memang ya itulah, di mana Kristen itu asal imani saja, sesungguhnya mereka tidak tahu isi kitab. Kalaupun dia berani naik untuk berdebat, itu hanya karena emosinya saja. Untuk membawa ilmu tidak. Itu. Oke, maka silakan akhi. Tapi aku pernah baca loh, Yesus tuh memakai kain lenan. Di mana itu ya? Aku pernah. Yesus kala itu memakai kain lenan. Bentar ya, aku ingat. Pernah baca kah? Masa Yohanes sih? Betul kan? Enggak, tidak hanya bergurau. Aku pikir serius, bukan Yohanes di situ. Lah kan kalau kan menjadi Kristen kan wajib pandai ngarang, ya kan, pandai ngarang cerita. Jadi Itu saya karangan mewakili siapa, mereka. Luga? 13:4. Oh iya Gurunda. Yohanes 3 Markus ya Gurunda? Markus 13. Kalau nggak salah sih itu. Iya, Yesus itu waktu. Yohanes 13:4. Oh Yohanes, terima kasih Guru. Iya, aku pernah baca Yesus pakai kain lenan. Terus yang lari telanjang itu pemuda pakai kain lenan. Jangan-jangan, aduh parah. Nah, dia. Apa?
Kalau Nih, jangan-jangan. Yohanes 13:4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Nah, loh. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Aduh, yang kabur ini laki-laki loh. Kemudian dia hanya memakai kain lenan, sehelai kain lenan. Dia menanggalkan kain lenan tersebut kemudian lari telanjang. Waduh, ini belum terpecahkan loh sampai sekarang, saudara. Siapa yang lari telanjang ini? Kira-kira nampak tidak itu waktu dia lari telanjang, nampak tidak biji salaknya, akhi? Apa Uti? Saya enggak ke situ ya, Mau saudara. ketawa. Uti ini asik itu aja yang dibahas, pasti membahas biji salak. Enggak, ini kan, coba kita tengok ya di Yohanes 13:14. Yohanes 13 berapa tadi ya? Yesus memakai kain lenan. Kemudian yang lari telanjang ini pemuda yang hanya memakai kain lenan. Kemudian dia lepas kain lenannya lalu lihat lari telanjang. Aduh, kenapa ya Yesus pakai kain lenan? Yang pemuda ini juga pakai kain lenan. Kemudian dia lari telanjang. Kain lenannya ini. Siapa tahu ada hubungannya ini ya. Coba kita lihat dulu. Mana nih Oten? Kok lari kalau saya tanya kain lenan ya? Tapi sebetulnya Iya, kalau itu kita lihat hubungannya. patungnya bukan pakai kain lenan, pakai basahan sih. Itu hubungannya sama orang terkena penyakit kusta, Uti. Yang dimana orang terkena penyakit kusta itu apabila ingin sembuh, dia harus memakai baju compang-camping, setelah itu menutup kepalanya dan lari ke hulu ke hilir sambil berseru dengan suara nyaring, najis, 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 maka dia akan sembuh. Nah, di situ dia. Loh, bukan lari katanya. Ini orang di sini kita baca lari. Ini sebelum terjadi penyaliban loh. Yohanes 13:14. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, kita baca ke tadi Markus berapa tadi? Markus 14:51. Coba kita ke Markus 14:51. Markus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang saya tanya nih, siapa ini laki-laki pemuda ini yang lari? Kok kalau nggak penting, kenapa ditulis dalam Bible? Kalau ini seseorang ini nggak penting, kenapa mesti diceritain di dalam Bible? Kalau baca komen-komennya nanti lucu-lucu nih, Uti. Nggak lucu ah. Ya kalau menurut kalian tidak lucu ya wajar. Itu kan kitab suci kalian. Tapi kalau walaupun itu kitab suci kalian lalu kalian menganggap lucu, pasti kalian akan login gitu. Masa iya ada kitab suci lucu? Masa iya ada kitab suci Tuhan berfirman kira-kira? Lucu. Ya menurutku sih kalau nggak penting ini ya, sesuatu yang nggak penting, kenapa ada di Bible-nya gitu loh. Kenapa penulis ini memasukkannya dalam sebuah kitab suci? Kalau mereka bilang kitab suci ya, padahal Bible. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Aduh, ampun. Ada yang bilang cucu Yesus. Bang Koit ya. Jangan, bukan, belum ada dia. Dan kenapa murid-murid pada lari ya? Harusnya dia akan mensupport Yesus ya.
Harusnya dia kasih semangat. Sabar ya Yesus atau guruku. Ini kan kamu lagi mau menebus dosa ini, sabar ya. Pada lari nih murid-murid ya. Tidak setia kawan lah. Nah, itulah yang dicontohkan oleh debater-debater. Dan kalau udah ini lari, kan muridnya lari juga. Iya, semua kabur. Bang Juma tadi habis berapa domba itu? Ada 5 ya mungkin ya dari sore tadi. Banyak domba yang 6 kalau nggak salah 6 itu. jalan satu-satunya supaya mereka nggak malu ya kabur. Akun habisnya tadi 4 Runda. Dan lagi kalau dia Terus Tuhan Tuhan ini yang habisin bangkit ini otet Tuhan. 6. Harusnya gua ini batu di pintu gua ini nggak usah nggak usah dibuka. Harusnya kalau Tuhan kan langsung cereng, ya kan? Langsung nongol di luar gua kan. Kenapa mesti batu itu terbuka tuh? Sudah ada yang buka ini batu penutup gua itu kan. Nah kalau dia Tuhan yang bangkit ini Tuhan, nggak usah lah batu-batu itu ada yang terguling dari tempatnya. Harusnya kan ya kayak apa ya, kalau Tuhan kan nggak usah pakai buka-buka batu segala, penutup gua, macam lah ceritanya ini. Gak ada lagi Oteng ya, Oteng, Coba aja, Karesteng. Bon. Nanti besok saya tanya sama Oten nih, siapa itu kira-kira yang lari telanjang ya? Mereka nggak Kira-kira bakal siapa? jawab. Hah? Menjawab mereka. Iya itu misteri loh. Misteri, nanti saya angkat kalau saya buka Komal besok. Misteri laki-laki telanjang, bukan, jangan laki-laki telanjang. Parno, misteri kain lenan. Oke, besok aku angkat judul. Misteri kain lenan. Silakan naik siapa yang bisa jawab tuh. Wah. Kalau dia bilang itu enggak Kalau judulnya itu tidak ya, akan tidak bakal ada Kristen naik, takut mereka. Tapi kalau Kristen boleh poligami, wah itu panas mereka, naik tuh mereka. Pasti berduyun-duyun ramai-ramai itu ngantri itu. poligami ya. Boleh poligami. Tapi ini Itu kan baru mereka. kalau dia bilang itu enggak penting loh. Kenapa ada di Bibelmu kalau enggak penting? Ya kan? Buat apa ditulis tuh di Bibelmu kalau enggak penting? Poligami tuh harus kuat argumen kita, Bang. Boleh, ada kok di dalam Bible kan boleh poligami. Makanya ketika pernah itu semalam tuh pernah dites sama Akisa apa itu ya? Lupa saya Akisa apa namanya itu ya. Saya kadang-kadang di room itu tidak hafal nama-nama saudara kita tuh. Memang dites pasti ramai nih. Nah, betul dinaikkan itu ramai dia yang naik tuh. Panas mereka kan. Itu pun ketika kalau Uhti pakai judul itu, saya jamin seandainya kepala mereka itu dekat oleh kita, lalu diberikan diberikan tempat untuk memasak air itu apa namanya? Teko ya, apa itu? Pemasak air, letakkan di kepalanya tidak sampai 5 menit mendidih itu. Iya, bisa buat kopi itu saking panasnya mereka itu kalau bahas masalah poligami itu. Tadi itu lucu ya. Katanya itu kenapa Tuhan disalib, itu merendahkan diri. Lah, kok bisa Tuhan merendahkan diri sih? Nah kan di bawah ada kan mana masa masa iya makanya kalau dibahas poligami nah itu kalau apa itu yang bikin mereka tuh Dia enggak terpancing untuk sadar naik ya itu. kalau Yesus itu hasil poligami ya. menurut Keturunan kalau
Israel Mm-mm. itu poligami semua itu. Israel itu poligami. Yakub tuh poligami. Dan syarat menjadi seorang rabi itu kan mesti kawin. Nah, itu Akhi Nandar tahu bahwasanya Yesus itu ternyata dia pun mempunyai istri 2 gitu. Nah, itu marah mereka tuh. 12 suku Israel itu hasil poligami loh, teman-teman. 12 suku Israel itu ya. Oten, simak ya. 12 suku Israel itu hasil poligami. Ya, jadi jangan alergi dengan poligami. Gak apa-apa lah Nah, kalian ya. kan ada baca Semua mulai panas kan. Di bawah nih. Di bawah nih Uti baca nih. Panas mereka tuh. Itu kalau seandainya dekat sama kita, kepalanya di ubun-ubunnya dikasih teko untuk masak air mendidih. Panas mereka nih. bendi di kepalanya ya. Bisa anu. Iya, tidak kalau camping seandainya kita pergi camping sama orang Kristen, pas kita tidak punya api, tidak bawa korek gitu ya. Tinggal Itu kita bahas poligami saja itu bisa merebus ketika kopi kita, ketika tidak butuhkan api penyaliban lagi. ketika penyaliban kan ada itu apa itu berdiri di situ ya 4 orang perempuan, ada murid kesayangan, ada ibundanya Yesus. Dia memperkenalkan itu murid kesayangannya. Inilah ibuku, kemudian inilah muridku. Mereka tinggal bersama pada akhirnya. Itu siapa kan? Sepertinya itu istrinya Yesus ya. Faktanya kemarin ada cucunya kok. Nggak ada Nah. lagi hotel ini Bunda. Klik saya tengok komen-komen. Besok Netizen itu Ten ya. raja di atas raja, raja segala raja netizen. Nah, nanti kalau saya pergi nanti pergi Paling camping gitu ya. netizen itu paling Nanti ada jago orang Kristen. menghakimi. Kalau Kadang gini, biarkan Gurunda ngomong lah. Gurunda kan capek juga. Butuh istirahat juga. Toh emang iya, Gurunda itu robot. makanya saya tadi marah itu apa? Beliau sudah berkali-kali, sudah saya hitung tuh sampai 3 kali menjawabnya dengan panjang kali lebar. Nah, itu lagi yang dipertanyakan. Itu kan sengaja ingin mempermainkan. Makanya saya marah itu. Orang-orang seperti itu sudah akut yang dimana dakwahi kemanapun tidak bakalan terbuka otaknya karena sesungguhnya mereka ini sudah Karena ya kemakan teman-teman doktrin Kristen. doktrin buta, iman buta itu sudah nancap ke tulang sumsumnya, jadi susah untuk dibenahi itu. Saya mau tanya itu siapa yang pakai kain lenan? Ayo. Lari telanjang. Bagaimana itu anunya? Lato-latonya kasihan. Aduh. Nah kan, udah panas. Kalau memang kau mau bahas cicak, naik kau sini, ayo kita bahas. Nanti kita korelasikan dengan yang ada di kitabmu, ya. Kalaupun membunuh cicak bisa mendapatkan pahala, itu ada dalilnya. Membunuh Yang dimana Tuhan? Yesus sendiri bagaimana? Membunuh Tuhan? Wow. Nanti Ten ya, kalau saya camping kalian saya ajai ya, manalah tahu nanti saya kehabisan korek. Nanti tinggal bahas saja tentang poligami. Ya kan? Tidak perlu saya nyalakan api untuk bikin kopi, tinggal taruh teko saja di atas Kenapa ya, kepalamu mendidih juga tuh. kenapa mereka alergi dengan poligami ya? Padahal kalau berzina, aku pernah tinggal di Surabaya ya, Agi. Jadi temanku ya orang Batak, sukunya Gultom ya, Gultom. Kita panggilnya Bu Gultom. Apa itu kalau kita cerita-cerita, gimana kalau suamimu selingkuh ini macam-macam? Apa dia bilang? Nggak apa-apa lah Bun, yang penting botolnya kembali. Lah, tengoklah mereka kan kata-katanya.
Dan cuman Poligami dilarang. Penting botolnya kembali. Aduh, parah bener. mereka ini pengajarannya berdasarkan dari tulisan yang dimana tulisan itu dibuat oleh kaum pelangi. Queen, ya kan, Queen saya menyebutkan itu tidak bisa fasih. Apa Kim Zen, siapa Uti? King James Version. Queen. Beliau Queen itu kan siapa? dia itu kan yang menuliskan Bible itu. Oh, Bible Makanya Pelangi. bukan, iya Bible Oh, Pelangi yang semalam itu terciptanya anti poligami itu dari penulis ini. Jadi Queen ini adalah seorang penyuka sesama jenis. Nah, Pelangi. nah, jadi dia menciptakan ayat sebagai doktrin supaya orang itu dapat setia pada pasangannya, gitu, untuk mendoktrin agar dapat diwajibkan setia pada pasangannya. Nah, sebenarnya itu adalah propaganda yang dibuatnya, yang sebagaimana kita tahu, seorang pecinta sesama jenis ini kan susah mencari pasangan kan susah. Maka dari itu dia menciptakan itu supaya apabila mana dia mendapatkan pasangan itu tidak akan pergi meninggalkannya atau tetap akan setia begitu, karena Berarti mengingat dia tambahi ya pasal-pasal di Bible. Oh. ya, jadi itu propaganda saja. Nah, umat Islam kan tidak bodoh dan sejarah itu nampak. Jadi poligami ini hanyalah sebuah propaganda, doktrin. Contoh seperti Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Poligami dituliskan bukan Bang, poligami itu bukan keharusan. Itu solusi. ya. Itu urgen ya. Enggak ada keharusan tuh. Yang penekanannya di situ, kalau nggak sanggup satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ini barusan. Ustaz Alif ini orang baik loh. Semuanya orang baik kok, gimana sih? Saudara-saudara kita baik semua yang ketemu di Makassar ya Ustaz. Baiklah semua, alhamdulillah. Malam terakhir sebelum perpisahan ke kampung masing-masing. Oh, mantap. Ini Pandai Sugi. Ustaz belum pulang-pulang ke rumah. Ini udah berapa? Udah ada berapa ya? Udah 3 minggu ya meninggalkan keluarga Ustaz. Ya 2 minggu. Soalnya satu lagi PR-nya besok diselesaikan. Assalamualaikum Gurunda. Ini sahabat Bang Juma ini Gurunda ya? Iya. Ketemu dengan ini ya, agendanya besok ya Ustaz ya, habis sholat Jumat. Koordinasinya ke Pak Hendra nggak benar. Gurunda tidak ikut ya Ustaz. Waduh, pada masih ngumpul ya. Gurunda tidak ikut besok ke Jakarta. Ustaz. Enggak kayaknya enggak. Besarin layarnya itu. Apa-apa enggak juga. Ayo di ini Ustaz, gambarnya beliau semua. Assalamualaikum Bang Ali. Oh, ada Ibes sana. Wish. Pak De. Oh, Mas Agung. Iya di mute ya. Jadi cuma numpang. Malam terakhir. Pertemuannya ya. Insyaallah ketemu. Ada Bang Aristo. Bang Aristo disapa. Oh jauh nggak kedengeran. Siapa itu Ko Julius? Semoga sehat selalu saudaraku semuanya.
jadi yang pakai kain lenan siapa, Bun? Iya, ini belum dapat jawabannya nih. Masih teka-teki nih. Siapa yang pakai kain lenan? Nanti kita pecahkan besok ya, kira-kira Oten ada yang bisa jawab atau enggak nih? Tapi enggak ada yang mau naik komal kayaknya. Sulit loh. Ustaz. Sama dengan ini ya, di Bible itu. Gembala yang apa ya, mengabari tentang kelahiran Tuhan. Ini kan ceritanya gembala ini ya, yang ya di Lukas. Kemudian gembala itu melihat malaikat kan turun. Iya, itu Juga di di gembala itu didatangi malaikat ceritanya. Seusai itu dikasih tahu bahasanya telah lahir sang juru selamat, ya kan? Dia adalah kemudian Tuhan, gembala makanya menyampaikan, iya, kemudian gembala menyampaikan ke Bunda Maria kan. Nah, tidak diceritakan siapa ini gembala ini. Padahal ini berita nah, penting loh, menceritakan kelahiran Tuhan. Ya, sesuatu yang penting kok iya. tidak diabadikan gitu loh. Siapa Yang namanya? inti pada intinya begini, Uhti, tentang perihal itu ya. Yang menyembah ini kan yang diberitahu ini bukan bangsa Israel, bukan dari kalangan bangsa Israel, melainkan orang Majusi. Yang dimana orang Majusi ini mereka menyembah api. Maka tidak heran, ketika mereka sebelumnya salah sembah, yang dimana mereka menyembah api, lalu diperintahkan lagi untuk menyembah manusia, gitu. Menyembah manusia. Maka dari itu, kenapa sang penulis itu tidak mengatakan bahwasanya sang gembala itu adalah kaum dari Bani Israel dan disebutkan namanya, gitu. Mereka tidak berani, sang penulis ini menyebutkan bahwasanya yang dijumpai oleh malaikat itu adalah kaum dari bangsa Israel. Karena kalau dikata dari bangsa Israel, maka akan dikejar oleh para sejarawan ataupun orang-orang yang hidup sezaman itu, yang dimana orang-orang itu adalah orang Israel, gitu. Karena menurut Bible itu sendiri bahwasanya orang-orang Israel itu dahulu ketauhidannya teguh. Sepeninggalan Jesus ini, pada zaman Jesus alaihissalam itu, ketauhidan mereka itu teguh. Nah, di situ ada yang namanya Yudas. Yudas ini ditengarai adalah orang yang sangat cerdas. Dia adalah anak seorang petani, yang dimana dia itu cerdas, tangkas, selain daripada Barnabas. Kalau Barnabas ini juga seorang murid yang sangat dicintai, ya, sangat dicintai, oleh Jesus alaihissalam itu sendiri, sangat dicintai oleh karena kecerdasannya Barnabas ini. Lalu setelah itu murid yang paling muda dan juga paling tangkas dan juga pemberani itu Yudas namanya. Yudas, kalau masalah karyotnya itu entahlah itu ya, karena memang Bible itu kan simpang siur ceritanya. Nah, sepeninggalan Jesus itu tidak ada, itu Yudas lah yang memerangi Paulus CS ini berserta Nikanor, Filipus, yang dimana mereka ini adalah orang-orang Romawi. Nah, sedangkan Paulus sendiri itu adalah keluarga dari Herodes. Nah, tidaklah mungkin kekaisaran Roma itu akan menghukum Paulus, oleh karena Paulus ini adalah orang bagian dari mereka yang menguntungkan bagi mereka, begitu, menguntungkan bagi Romawi. Maka tidak mungkin kalau Paulus ini dihadapkan ke raja-raja lalu dipenggal kepalanya. Tidak, itu bohong. Yang ada, mereka ini berseteru dengan murid Yesus yang paling muda, yakni Yudas. Dan mereka pun dapat dikalahkan
Nah, setelah itu kemarahan mereka oleh karena kekalahannya, difitnahlah Yudas ini sebagai seorang pengkhianat. Nah, disinilah letak ketidakmasukakalannya. Ketika Yudas ini dianggap sebagai seorang pengkhianat, mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan gitu ya, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Menurut orang Kristen ini, menurut orang Kristen. Nah, sementara perihal masalah Yudas ini, seandainya pun itu benar menjual Tuhan, konon katanya, berkhianat konon katanya, bukankah itu adalah sebuah rencana karya penyelamatan, konspirasi antara Tuhan dengan Yudas dan iblis. Nah, disitulah terjadinya peristiwa penyaliban. Kalau toh memang penebusan dosa itu ada, maka Yudas itu tidak akan dihukumi sebagai orang yang berdosa oleh karena dia berkhianat, karena dia adalah wasilah, perantara begitu. Kan bukan kemauan Yudas untuk berkhianat atau apa, itu kan kehendak Tuhan, karena disitulah perencanaan Tuhan, kan di situ karya penyelamatan perencanaan Tuhan dikatakan begitu. Nah, Panitia surga naik, panitia surga. Kau bantah di atas, ayo. Panitia surga. Ini yang nih, yang penjual babi nih ya. Panitia surga yang pedagang babi nih. Naiklah. ya. Oke, sebelum mereka ada Kristen naik, saya biar tidak ngantung. Setelah itu peperangan terjadi, dan dari kelompok Yudas ini yang dimana orang-orang berketauhidan, ini orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi, orang-orang yang lurus, tidak juga mereka tuh dikatakan bahwasanya mereka tuh orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang berketauhidan, tegak lurus, seperti yang Al-Quran sampaikan pada kaum Hawariyun, yang dikata Hawariyun itu tadi adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Di Bible. Ya, Itu di mana? apa itu? Diceritakan tuh di Bible. Yang Hawariyun itu di Quran. Tapi kalau ini ada Ini Yudas yang diceritakan. Oh, Yudas. Yudas ini, nah itu makanya itu ada di Bible. Nah, itu kalau nantilah saya ada bukunya sebenarnya. Terus itu korelasinya dengan Yudas Makabe. Nah, di situ kalau di dalam kitabnya orang Katolik, di situ ada Makabe. Nah, di situ adalah Yudas ini adalah seorang pahlawan yang dimana mereka melindungi bait suci dan melindungi orang-orang Yahudi dari pembantaian yang dilakukan oleh Paulus CS dan Nikanor CS, Filipus gitu. Nah, disinilah sehingga orang-orang kala itu hampir punah orang Yahudi itu, sehingga jalanan itu pun banjir darah. Sampai Yudas ini mengumpulkan Taurat Musa ini dikumpulkan di jalan-jalan, yang berserakan di jalan-jalan dengan berlumuran darah. Bukan Yudas Iskariot kan yang Ini makanya saya ceritakan dulu, nanti baru dianu. Nah, oleh karena kemarahan mereka dikalahkan oleh Yudas ini, maka Yudas dikambing hitamkan bahwasanya Yudas ini adalah seorang pengkhianat yang menjual Tuhan, menjadikan sebuah doktrin yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Begitu, Uti. Nah, ini aku baca nih akhir. Kelahirannya ini. Ternyata Yesus dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak yang sulung berarti anak pertama kan, Yesus. Inilah mungkin di antara lain sehingga dia dikorbankan ya. Anak yang sulung lalu dibungkus dengan kain lampin. Dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi dia tuh sulung. Jadi banyak saudaranya ya, karena dia anak sulung. Bukan anak tunggal ya. Anak sulung. Kadang mereka bilang anak tunggal. Anak sulung loh, banyak saudaranya. Ya, hanya seorang tidak ada yang lain di sana kecuali Yakobus, saudara Tuhan.
saudara Tuhan Yesus itu di Kisah Para Rasul ya. Memang di sini Yesus itu anak yang sulung ya, anak pertama. Nah di sini kita lihat bagaimana malaikat di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang menjadi landasan dasar mereka bahwa yang lahir itu Tuhan ya. Ngoek-ngoek lahir Tuhan. Padahal ini yang menyampaikan ini yang diceritakan Lukas ini ya. Malaikat ini bertemu dengan gembala. Harusnya nih malaikat harusnya langsung kepada Bunda Maria kan? Ketika awal kehamilan Maria, malaikat langsung menyampaikan, Gabriel langsung menyampaikan, "Hei Maria, engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Tapi ini kenapa nih malaikat ini ceritanya menurut Lukas lagi di sini ya. Ini malaikat menyampaikan kepada gembala. Gembala ini siapa? Entah siapa gembala ini ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lah, yang lahir Tuhan, yang memberitahukan kepada gembala Tuhan juga melalui malaikat. Ini koplak mereka, pandai mereka nggak nyadar kalau baca kitab Bibelnya ya. Ini malaikat marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini malaikat menyampaikan kabar dari Tuhan kepada gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan muliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini gembala-gembala ini siapa ini orang ini ya? Dikisahkan dalam Bible tapi padahal ini gembala inilah yang memberitakan kepada Maria tentang Yesus ini yang lahir ini Tuhan. Kopla-kopla ya. Makanya mereka bingung. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini typing. Kalau ada host itu nggak usah diajarin. Host lebih tahu dari kalian. Kalau ada dari tadi sudah dinaikin. Nah sekarang siapa yang agama Kristen yang mau diskusi? Silakan naik. Minta permintaan. Nggak usah diajarin host. Hostnya lebih tahu. Iya, mata kita itu jeli loh. Mata itu kiri kanan nih. Kalian ngajarin host. Coba kayak jadi host. Naikin host tidur. Nggak tidur aku. Oh, nggak ada sistem jambat sama aku. Enggak. Tahu. Nggak ada host. Kalau ada dari tadi. Dan nggak usah kalian ajarin. Dari tadi. Nah. Ya dengarkan aja teman-teman lagi ngomong. Ini untuk memancing mereka naik. Menanggapi loh. Jadi saudara-saudara yang mengabarkan kelahiran Tuhan itu gembala. Gembala ini siapa ya? Entah siapa. Ya, orang Harusnya memang cuman ya Uti. Coba Uti baca ini Uti ya. Kalau tidak salah di Matius Maksud saya gini 1:20. Ahik Musa gini. Yang menyampaikan kepada Maria ketika akan mengandung kan malaikat tuh langsung kan. Nah, yang dikabarkan tuh malaikat kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama Yesus. Nah, ketika kelahirannya kenapa gembala pula ini yang didatangi malaikat? Inilah kelicikannya boleh aku bilang kelicikannya Lukas ya.
Itu makanya kan apa Bible ini informasinya simpang siur. Maka dari itu sekarang coba Uti baca Matius 1:20. Di sana apa dikata? Sama Nah, dengan kain nanti kita lenan bahas. kan, nggak jelas orangnya. Oke, ini Jai Bagas naik biar diajarin sini naik. Kamu Kristen kan? Ayo naik. Minta permintaan. Ya, kalau enggak kamu yang ngajarin kami. Ayo naiklah, enggak apa-apa. Ya, saling memberikan edukasi. Kamu berikan edukasi kepada saudaramu seiman. Nah, kami juga begitu. Ayo naiklah. Jangan jadi Bali Taiping. Ayo, naik, naik. Naik, Jagas, naik. Yang lain tolong ke Komalina Wijaya. Ngapain ke sana? Kamu aja ke sana. Yang disuruh naik Kristen ya teman-teman ya. Dengerin baik-baik. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Yang Kristen ya teman-teman yang Kristen. Waktu Maria hamil Jesus itu sudah nikah belum sama Yusuf Putih? Belum, bertunangan kan? Masih bertunangan. Tapi kata malaikat istrinya katanya jangan diceraikan istrimu katanya. Nikah saja Begitu belum ya. disuruh jangan. Nah, disitulah maka ketika kita waras menggunakan akal sehat, maka kita tidak akan lagi mempercayai bahasanya ini kitab suci yang datang dari Tuhan. Kenapa? Dari ayat-ayatnya saja penyampaiannya itu pun sudah simpang siur. Maka Iya, ketika orang betul. Yang memberitakan silakan. tentang kedatangan malaikat ke Maria, tentang kelahiran Tuhan ini Lukas. Sementara Lukas itu kan orang Yunani dan dia bukan termasuk murid Yesus kan. Dia menyelidiki, setelah dia menyelidiki wartawan yang mereka percaya nih tentang kelahiran Tuhan ini ya. Heran aku. Lukas yang dipercaya. Ini kan Lukas yang mengisahkan tentang Ya. kelahiran Yesus nih. Karena Lukas ini adalah seorang dokter, dokter pribadinya Paulus. Itu. Iya, dokter pribadinya Paulus Lukas ini. Pak Panitia Surga naik. Ini panitia surga yang Didit ya. Naik Iya. dong Pak Didit. Penjual babi. Nah, ada lama nggak pernah naik ke Komal. Kenapa Pak Didit? Udah mulai terguncang ya imannya ya. Ya Pak Didit. Naik Pak Didit. Semuanya Saya sebagai Kristen sangat tidak setuju untuk naik, nggak guna. Kenapa sibuk urus agama orang lain, heran. Andri, coba kamu pergi ke saudara Siman sana. Terguncang saya. Andri pergi ke saudara Siman, itu bahasa agama kami. Kamu aja anak kemarin sore. Lanjut saja, saya ketawa-ketawa aja deh. Naik Pak Didit sini. Ya, kita ini meluruskan ini loh apa aku bilang ya, menyampaikan kebenaran. Kalau kamu terima ya syukur, kalau enggak ya enggak usah. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Kita baca loh yang sebenarnya di Bible begini. Yang mengabarkan kelahiran Tuhan itu gembala. Nah, gembala ini siapa? Harusnya malaikat itu langsung ke Bunda Maria kan? Ke mamahnya Yesus. Maria. Yang lahir itu Tuhan Maria. Harusnya gitu kan? Ini gembala. Ini ceritanya kabur ini ya. Sama seperti yang pemuda yang pakai kain lenan. Betul-betul ini Bible ya. Ada juga aku baca itu lucu. Maka menangislah Yesus ketika siapa yang mati ya. Kematiannya apa lagi yang dibangkitkan? Lazarus. Ketika Lazarus mati, menangislah Yesus. Lucu juga ya Tuhannya menangis. Kalau Simon itu siapa itu Bu Rama? Simon.
Simon dari Kirene. Bunda Rama siapa tadi bilang gembala? Itu Bible. Enggak, yang gembalanya siapa? Manusia, jemaatnya, orangnya, Kristennya, apa Tuhannya? Ada gembala di padang rumput. Oh, kalau setahu aku di Kristen Tuhan itu gembala. Ada lagunya. Tuhanlah gembalaku, saya akan mengikutimu. Yang membimbingku selalu, saya akan mengikutimu. Selalu itu Aring ting ting ting. Tuhan. Aring ting ting ting. Aring ting Iya, ting ting. Tuhan itu gembala loh. Tuhanlah gembalaku, saya akan mengikutimu. Itu loh. Tengok, hanya nama gembala sini tak kasih tahu katanya. Nanya nama gembala sini tak kasih. Gembala itu Tuhan tahu. Orang lagunya ada. Ayo. Di sini gembala ini ya gembala penggembala di padang rumput nih yang didatangi malaikat dikabarkan kelahiran Tuhan. Yang disampaikan, yang menyampaikan Tuhan, yang lahir Tuhan. Kan aneh mereka ini ya. Hafal, mantan ya Bun? Iya mantan. Masa nggak bermutu? Bagi kami ini sangat bermutu loh. Gembala. Sama kayak lagu Mazmur 23 kan tertulis itu. Tuhan adalah gembalaku. Kan? Itu Tuhan itu gembala loh. Di Mazmur 23 kalau nggak salah itu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuh. Tapi kenapa Bun? Kenapa Hai. di Korintus di mana ya? Kata Paulus gini, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Dia jadi anak domba loh, anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Yang mana yang benar? Memang kalau Bibelnya itu banyak kontradiksi. ya Bu, soalnya kira-kira Bu. Paskah itu udah nanti oten tambah galau. Itu ya banyak sekali di Bibel ini kontradiksi, ya kan? Iya, niat kami baik loh teman-teman Kristen ya. Kami ingin meluruskan itu akalmu yang agak-agak gimana gitu ya. Kita naikkan dulu ini. Oke. Belum tidur. Mana dia? Oke, selamat malam Bunda Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sehat-sehat, semua walafiat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Iya, 1 Korintus 57. Iya, betul. Dari awal saya sudah monitor ini. Kayaknya gregetan juga aku mendengar ini semua. Kenapa? Beritanya simpang siur. Aku dari sebelah tadi sudah menjelaskan siapa tadi itu ya, lupa namanya itu. Katanya ada 10 perbedaan katanya antara Kristen dengan Islam menanggapi Yesus. Dia pikir katanya orang yang sama, padahal ada orang dua katanya ini oknumnya antara Tuhan Yesus dengan Isa. Saya bilang kalau memang Yesus itu adalah Allah, Tuhan, yang kita tahu bahwa Allah itu kan Maha Esa, Maha Pencipta. Pencipta segalanya dari bumi dan langit. Terus Yesus sebelum lahir dilahirkan di mana coba? Kan dunia ini kan belum ada. Yang menciptakan itu kan Allah.
Kalau menurut kalian itu Yesus adalah Allah, ya pasti kan pencipta. Terus yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Yesus belum lahir, dunia itu di mana? Yesus itu di mana kalau bukan di dunia? Terus siapa yang menciptakan? Bilang begitu. Berarti ada pencipta selain Yesus. Yesus saja diciptakan sendiri, diturunkan saya. Ini ada yang mau ditanggapin lagi, Bunda Ratna? Ada yang mau Lanjut lagi. ditanggapin lagi? Biar saja Komen. Uti saya yang turun. Biar saja saya yang turun. Oke, terima kasih untuk para hamba Bukan masih Allah. apa? Ya, Ada nanti yang kosong satu, masih ada kosong lagi. takutnya nanti ada yang ngantri tak enak. Mau jalan-jalan itu. Oke, Bunda Ratna, saya turunkan ya. Nah, ini teman-teman ya. Makanya di saat diskusi berlangsung, saya nggak mau naikin yang bukan Kristen. Karena itu, nah pas terjadi diskusi, dia kayak tadi kan, diskusi ada yang saya naikin. Karena namanya nama ke Kristen, saya kira Kristen. Nah gitu. Ya kalau nggak ada lagi mau ditanggapin, ya turun, mau ngapain lagi di atas. Gitu. Itu dia. Karena kalau kita yang diskusi, kalau diganggu tuh konsentrasi hilang. Tapi kalau lagi kayak gini, belum ada Kristen, nggak apa-apa saya naikin. Tapi kalau sudah ada Kristen, Kadang Bunda dia belum duduk langsung masuk. iya udah itu kayak tadi kan, Bang. Kadang Bunda dia belum. Oh, Noi silalahi. Kayak tadi Bang Juma lagi ngobrol, dia langsung motong omongan Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain Islam ya. Apa yang mau ditanggapin, Bang? Ya, silalahi, apa yang mau ditanggapin? Agamanya Yesus. Udah Aku dijawab, ingin Waalaikumsalam, pakai Ya, kuping le. Judaism itu orang taat. Iya, silalahi, ada yang mau ditanggapin? Dia mau bertanya, silakan. Oh, tapi room saya nggak untuk Nggak bertanya. Islam Kristen. Bang Bunda Rama diam. Mohon maaf ya, Bang Silalahi Islam kan? Bang Silalahi Islam? Bang Silalahi? Iya, Islam ya? Islam. Terus Tuhanku sabar. Udah. Islam. Aduh, Sting, selamat malam Sting. Malam. Selamat malam. Ya, agama Kristen ya? Iya. Kristen. Oke. Stinge. Ya, ya. Sting. Sting itu yang nyanyi itu ya? Ya. Semilirnya angin malam ini. Bukan ya? Bukan toh. Bukan. Rindu. Oh ya. Mengapa rindu? Bukan. Salah. Bukan itu. Rindu. Gitu. Rindu serindu rindunya. Itu. Oke. Stinky boy. Aku tak Kemana? peduli. Oh, atau ini yang nyanyi ini ya kan? Apa itu? Kasih, salah. Oke lah, kita diskusi. Lagu mau bahas apa ini, Bang? Ya, kita bertanya atau apa? Bertanya. Abang boleh bertanya dulu, silakan. Oh, boleh ya? Ini. Oh, boleh. Kecil suaranya. Ini. Besar suaranya, Bang. Supaya Mau nanya apa, Bang? Hah? Mau nanya apa? Begini. Ya begitu. Supaya balance itu boleh bertanya tentang Alkitab dan Tuhannya di Alkitab, dan demikian juga boleh terbalik, boleh bahas alaunya Quran. Oh boleh Bang, memang ini ruangnya. Silakan. Terima kasih ya. Jadi Sama-sama. aku pengen yang gitu loh ya, enak, ngobrolnya enak. Tuhan di Alkitab. Saya dulu bertanya ya Bang. Bunda Rama dia yang mau bertanya dulu. Allahu Akbar, Bunda Rama.
Dia yang mau bertanya dulu. Ya Allah ya Robin. Oke. Oke, silakan. Sebelum aku bertanya, aku mau mulai dikit ya. Tuhan di Alkitab itu di sorga. Dan dia mengutus roh suci. Jadi Tuhan mengutus roh suci. Nah, pertanyaan saya. Oke. Sabar dulu Bunda, biarkan dia. Tunggu. Nanti dia yang motong Bunda. Bu, Oke. sabar, lanjut. diam dulu, saya mau ngomong dulu. Jadi Ya, silakan. kita ngomong ya, ulangi ya. Tuhan di Ya. Alkitab itu di sorga. Kemudian Tuhan di Alkitab itu mengutus roh suci. Jelas ya? Nah, sekarang kamu tanya sekarang. Siapa yang kakinya masuk neraka? Dan siapa yang mengutus setan-setan? Mohon jawab. Siapa yang masuk neraka dan siapa yang Kakinya, bukan. Siapa yang kakinya masuk neraka dan siapa yang mengutus setan-setan? siapa yang kakinya? Masuk neraka, betul ya? Emang siapa yang kalau kakinya masuk neraka badannya enggak ya Bang ya? Kakinya doang ya? Ya, Dimutilasi kayaknya Bang ya? betul lah ya. Oke, dimutilasi nih kawan-kawan. Jadi kakinya masuk neraka, tangannya masuk surga, badannya masuk surga, kakinya doang masuk neraka guys. Aku baru tahu kayak gini, dari mana pula dapatnya kayak gini. Hai ya, Bang Musa katanya mau turun gak jadi ya? Bang Musa? Tapi kalau mau diturunkan Bukan, dengar dulu. Kalau Bang Musa nggak jadi turun silakan dijawab. Jawab. Itu pun kalau yang kakinya di neraka itu mana dalilnya? Tapi kalau Tuhan mengutus setan-setan itu ada korelasinya, itu di 1 Samuel 16:10 kalau tidak salah saya, yang dimana roh jahat yang datang daripada Tuhan yang mendatangi atas Saul dan berkuasa atas Saul, itu ada korelasinya. Kalau yang kakinya di neraka itu saya belum pernah dengar. Itu di mana itu? Aku pun baru dengar. Ada pula kakinya masuk neraka. Berarti tangannya masuk surga guys. Badannya masuk surga guys. Baru dengar aku sumpah. Ini ada aja otak ini. Astagfirullahaladzim. Dimutilasi kayaknya ya. Mutilasi. Bang. Aduh, dia bertanya, dia pula login. Dia bertanya, dia pula login. Sudah dijawab, tapi belum ditanggapin. Oke lah, sambil nunggu dia. Coba aku tanya dulu, Gurunda, udah standby belum? Gurunda, standby gak, Gurunda? Gurunda? Oh, ternyata Gurunda belum standby. Mungkin lagi menikmati kopi rasa Masako. Damspen ini agama apa? Damspen. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan Bunda Rama sama siapa ini saling WA-an ini. Jangan-jangan ya kan guys? Oleh dua-duanya login. Langsung Bunda Rama langsung kembali normal. Takutnya Bunda Rama ayah. Halo. Normal dia. Jawab dulu dong, host. Udah dijawab sama Bang Musa, ya Allah ya Robin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan Bang Ustaz diulangin. Maryam 83-nya mana? Belum jawab. Tolong baca Maryam 83. Kenapa dengan Maryam 83, Bang? Lah, yo siapa yang ngutus setan-setan? Aku tanya toh, coba baca. Oh, silakan Bang Musa. Maryam 83. Siapa yang memerintahkan setan, mengutus setan-setan? Iya. Untuk Maryam 83 itu pun baca. Itu korelasinya ada di 1 Samuel itu. Bukan korelasi, dibaca coba, kamu dengar kok korelasi. Maryam 83 itu apa sihnya? Iya, kalau itu yang mengutus Allah, lalu bagaimana di kitab Anda yang dimana roh jahat itu datang daripada Tuhan? Halo, aku bertanya, coba dibaca Maryam 83, dibaca dulu aja, nanti baru. Iya, sudah tahu, dan ini bukan pertanyaan pertama kali. Ini sering ditanyakan. Halo. Iya. Terus kemudian siapa yang bertanya pada neraka? Neraka apakah sudah penuh? Apakah sudah penuh? Begitu neraka jawab masih belum,
kemudian meletakkan kakinya di neraka itu siapa yang diletak kakinya di neraka? Siapa? Itu di ayat di kitab mana itu, Bang? Baca coba Al-Kahf 30 itu baca kemudian baca tafsirnya. Pertama baca ayatnya dulu, terus baca tafsirnya. Coba, aku mau dengar. Aku cuma mau denger aja. Tunggu, saya cari ayatnya dulu ya. Ya, mantap. Oke. Di mana tadi, di Al-Azab ya? Contoh. Di mana itu? Aku curiganya dia membacakan tapi dikiranya kita dengar. Dia nggak tahu. Kalau dia membacakan Google-nya, kami nggak denger. Wasting. Kau lagi membaca ya? Kami nggak denger kau ngomong apa. Woi, Sting. Astagfirullahaladzim. Sting, kami nggak dengar lu ngomong apa, sumpah. Soalnya tadi pasti apa dia? Tadi udah saya bacakan katanya. Ya kami nggak dengar kamu baca apa, ngomong apa, Sting. 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 Rindu. Sting, kami nggak dengar kamu ngomong opo, Mas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sting. Kami gak dengar. Sampean ngomong opo, Mas? Sting, tolong Sting. Jangan kau naikkan ragu lagu sih. Halo, baca Ya, halo. Al-Kahf 30 lagi Al-Kahf 30 dibaca dan tafsirnya apa tolong dibaca supaya kita dengar semua. Mas, sampean membaca kami gak dengar, Mas, sumpah. Sampean membaca kami gak dengar. Aku ndak baca, aku minta dibacakan Nononi. Aku ndak baca, tapi ya di mana tadi ditanya Bang Musta di mana? Baca coba yang sekarang pertama Maryam 83 dibaca coba. Udah dijawab Maryam 83 tadi udah dijawab, yang satu lagi. Terus siapa yang ngutus? Bang Musta kan tadi udah jawab Maryam. Siapa yang ngutus? Siapa yang ngutus? Kalau ya Tuhan. Itu iya Allah yang iya itu Allah yang mengutus. Oh, memang makasih. kenapa? Jadi Tuhan di Alkitab itu mengutus Roh Suci, ya jelas ya. Tuhan di Alkitab masih mengutus Roh Suci, bro. ya. Baca dulu ya, 1 Samuel 18 10, Bro. Saya kasih data. Baca semua aja, baca. Jadi gini ya. Tuhan di Alkitab. Saya kasih data dulu. Iya. Kalau itu kasih datanya dulu. Ya, silakan. Dengar. Ya, yang kakinya masuk neraka belum dibahas tuh bahasa. Bentar dulu, dijawab dulu. Saya jawab dulu. Ya, di Hakim-Hakim 9:23 dan 1 Samuel 18:10 dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan roh jahat kepada manusia. Bukan mengirimkan toh. Nah, tuh. Ora. Mengirimkan, baca makanya. Baca. Ya. Ini kekosongan harinya roh jahat yang datang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah dengan Daud main kecapi. Jelas ya. Roh jahat. Orang roh jahat, tapi Tuhan tidak pernah mengutus roh jahat. Jelas. Ya? Baca kitabnya, Bro. Baca kitabnya. Aku sudah. Lah sekarang Coba apa bunyinya? Coba apa bunyinya? Bunyinya apa? 1 Samuel 18 nomor 10. Baca. Udah dikasih tahu. Googling terus ah. Orang sudah dijawab dari tadi. Kalau memang Allah mengutus setan-setan itu untuk orang-orang yang senang bermaksiat. Mereka dalam kekafirannya diberikan tahu untuk bertaubat, tidak mau bertobat, maka Allah kirimkan setan-setan itu kepada mereka supaya mereka tuh berpuas-puas karena kelak nanti akan diletakkan ke dalam neraka jahanam. Gitu. Maka korelasinya ada di 1 Samuel 18 nomor 10 ini jelas bahwasanya Tuhan Kristen juga mengirimkan roh jahat yang datang dari dirinya malah. Berarti Tuhan Kristen mempunyai roh jahat. Makanya kalau kasih pertanyaan hati-hati.
Halo. Halo. Halo juga. Ya, Kenapa dibaca kau? Yohanes 22, Yesus berkata, terimalah roh suci. Ya. Terimalah roh suci. Roh suci. Mana? Roh datang. sucinya mana? Ya, kamu baca. Roh sucinya mana? Ya, baca. Iya, roh sucinya mana? Roh sucinya bentuknya seperti apa? Jangan kepedean. Buku dongeng Yunani mau dijual pada umat Islam. Tak laku. Naik hanya bermodalkan Google, sok-sokan, duh, ten bikin malu aja. Pak, ajak dulu siapa yang meletak kakinya dalam neraka. Dijawab. Nah, Iya, di mana letak ayatnya? Ayatnya di mana? Lalu baca Al-Kahf 30 dan baca tafsirnya sampai selesai. Baca Al-Kahf 30 terus baca sampai tafsirnya selesai. Jadi pelan-pelan. Kami sudah membacakan dalam hukum perdebatan ataupun hukum peradilan sekalipun siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Maka di sini ketika Anda bertanya itu Anda wajib membacakan isi kitabnya, isi dan bunyinya seperti apa itu yang harus Anda bacakan. Kalau tidak Anda berani membacakan itu tandanya Anda berbohong. Supaya meyakinkan bahwasanya apa data yang Anda bawakan itu benar, maka silakan Anda baca. Dan tunjukkan kepada kami. Jangan Anda menyuruh kami membaca. Bukankah saya sudah membacakan isi di dalam kitab Anda yang dimana di dalam 1 sampai 18 itu tertulis bahwasanya Tuhan mendatangkan roh jahat. Ini kan bertanya. Iya, ketika Anda bertanya, maka bacakan ayatnya. Jangan kami disuruh membaca. Tidak usah main retorika pada debater Muslim, bro. Kami kenyang dengan retorika seperti ini. Bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya, setelah itu baru Anda bernarasi. Kesimpulan akhirnya nanti kita akan ketahui sama-sama. Aku baik-baik, kan kamu yang punya Quran. Aku minta kamu dan punya kami yang mempunyai Al-Quran, betul. Tapi yang membawakan premis itu kan Anda sebagai orang yang bertanya. Itu seharusnya Anda bacakan terlebih dahulu, baru nanti disimpulkan, baru nanti dijawab. Tidak usah berretorika dengan kami, bro. Makanya aku tanya, coba bacakan Al-Kahf 30 dan tafsirnya, kan jelas tuh. Iya, makanya tinggal baca, makanya baca. Karena kamu yang punya Quran dan yang punya iya, betul, kami yang punya Quran. Kami yang punya Quran, makanya silakan bacakan biar kesannya Anda benar. Kalau hanya bacakan itu artinya sama halnya Anda ini ingin mendikte kami. Oh tidak, kami orang-orang cerdas yang tidak mau didikte oleh orang-orang kafir seperti Anda, bro. Bertanya. Saya tidak menanggapi kalau masalah retorika ini. Saya kenyang di dunia apologet ini. Baik kafir yang tidak mengikuti yang memutuskan setan itu baik. Masuk kamu mau menyembah yang memutuskan setan? Kan mengembak aku menyembah yang Makanya bacakan roh suci dari mana? Roh suci dari mana? Jelas di sini mengutus roh jahat kok. Oh enggak, itu enggak. Ini nih saya open cam. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Tapi dia tidak ngutus dia tuh. Dia berkuasa ngutus, tidak ngutus dia. Mana dia mengutus? Tidak ada. Kalau tempatmu di Maryam, nanti itu jelas. Itu mengutus loh. Aku bedakan ya. Jadi kamu jangan jelas. Ini omongan jelas. Kamu baca jelas, letter apa ada jelas toh, gitu loh. Jadi ini nggak ada yang separuh abu-abu, nggak ada. Kita ngomong ini jelas. Baca. Betul. Bener. Oke, baca aja kamu, baca aja. Iya ini baca, sudah benar kan? Bahasanya roh jahat itu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Itu artinya Allah kalian mempunyai roh jahat. Kejahatan datang dari Tuhan Anda. Kejahatan datang dari Tuhan Anda. Oke.
Di sini jelas dikata bahwasanya nah, nih. Nah, Mana mengutusnya? Kalau Allah kan tadi kamu bilang mengutus roh jahat, kalau tidak ada mengutus, itu kalau seandainya memang tidak ada kata mengutus, malah di sini Anda bunuh diri. Bahwasanya kejahatan itu datang dari Tuhan Anda. Ayo. Nah. Ayo. Kalaupun mengutus ya, itu artinya ada kekuasaan di sana. Kalau Allah mengutus itu artinya ada kekuasaan di sana. Tapi kalau roh jahat yang datang daripada Allah itu artinya segala kejahatan yang ada di muka bumi ini datang dari Tuhannya orang Kristen. Ayo, mau ngomong apa? Jelas di sini bahwasanya roh jahat itu datang daripada Tuhan. Orang Kristen, Tuhannya orang Kristen mendatangkan kejahatan yang dimana kejahatan ini hingga detik ini ada di muka bumi. Itu artinya Tuhan Kristen yang membawa kejahatan. Tidak mengutus, tapi ini tidak ada mengutus. Tapi di sini roh jahat itu datang daripada Tuhan. Datang daripada Allah. Itu artinya segala kejahatan datang dari Tuhan Anda. Ayo. Kok dengar baik-baik. Ini jelas teks secara tekstual jelas. Tekstual yang mengutus jelas, super jelas. Kalaupun tidak mengutus malah lebih parah lagi dari segala sesuatu kejahatan yang ada di muka bumi ini berasal dari Tuhannya orang Kristen. Nah, itu tangtung. Kejahatan itu semua dari setan. Iya, kejahatan ini di sini kejahatan bukan datang dari setan. Ini di sini dikatakan kejahatan datang dari Tuhannya orang Kristen. Di sini dikatakan kejahatan datang dari orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, bro. Kejahatan datang dari orang Kristen. Kalau mengutus itu adalah kekuasaan, tapi apabila mana kejahatan datang dari Tuhan, bagaimana ini? Pantas saja yang dimana orang Kristen itu tidak senang apabila mana ada kedamaian. Oleh karena Tuhannya membawa kejahatan. Tapi kalau setan satu lah situ. Dibiarkan satu di situ. Contohnya apa? Adam itu berdosa, dibiarkan dia. Ini juga sama. Iya, sudah satu situ. Satu. Kalau mengutus, itu ini mengutus ya. Kalau mengutus itu ada kuasa. Kalau mengutus itu artinya ada kuasa. Tapi bagaimana kalau setan itu datang dari Tuhan? Kejahatan datang dari Tuhan. Oke, sekarang mengaku enggak dirinya ada setan? Mengaku pada Aisyah apa enggak bapak diri? Tolong jawab. Tunggu dulu, sabar, karena HP saya agak error. Tunggu, sabar. Oke. Setiap manusia, tapi Nabi dapat menaklukkannya. Satu kamu jawab. Oke. Ulangi ya. Aku bertanya, apakah Muhammad mengaku pada Aisyah? Iya, betul, mengaku. Tapi Nabi kami dapat menaklukkannya. Namun ketika Yesus sendiri tidak dapat menaklukkannya, ketika iblis membawanya ke bubungan bait suci dan dia disangkutkan di genteng, dia pun tidak dapat berkuasa apa-apa. Malah curhat dia. Ayo. Itu selesai. Malah di situ setannya, iblisnya lebih pintar daripada Yesus, yang dimana iblisnya berkata, bukankah sebab ada tertulis tentang engkau, jika engkau anak Allah maka jatuhkan dirimu ke bawah dan dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu jangan sampai terlantuk kepada batu. Dan itu ternyata apa yang disampaikan oleh iblis itu memang benar. Ketika kita baca di Mazmur 91, di sana dikatakan bahwasanya orang yang bernaung di naungan yang maha tinggi lagi maha suci, dia akan mendapat
perlindungan. Oke, oke. Namun ketika Yesus sendiri berkata, sebab bukankah ada tertulis tentang aku di kitab para nabi dan Mazmur, namun ketika kita cari ternyata tidak ada. Itu ternyata bohong. Di situ Yesus menjadi seorang pembohong. Oleh karena apa? Ketika Yesus itu bohong, oleh karena Yesus disertai iblis, disertai roh jahat. Oke, Bang Musa. Oke. Bang Juma sudah ini standby. Kamu kan bingung. Silakan. Ya. Yesus di setan. Oke, habis itu bagian terakhirnya apa? Di ayat berikutnya kamu baca Yesus mengusir setan. Dia mengatakan, nyalah iblis. Kemudian malaikat melayani Yesus. Malaikat di surga datang melayani Yesus. Itu bahasa aja. Jelas ya. Malaikat di surga turun melayani Yesus. Semua malaikat surga turun melayani Yesus. Itu kamu baca tulisannya, saudara. Jadi tadi betul di anuania karena dia menjadi manusia, dia merendahkan diri sama manusia. Maka dia tahu itu. Maka tapi bagian terakhir ya, Yesus mengusir setan. Ya. Jadi kebudayaan. Dan Yesus memberi kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan-setan. Tahu ya? Tahu bedanya? Tadi yang Oke, Bang Stik. Oke, bisa ditanggapin biar Bang Juma mengusir setannya. Oke, Bang Stik bisa ditanggapi. udah tanggapi aja yang baik. Oke. Kenapa kayak kesurupan ini dialognya? Kenapa? Kenapa kayak orang kesurupan? Udah kemasukan setan. Udah. Ini ini cuma ya kita ngomong baik-baik. Kita ngomong baik. Ya makanya jangan kayak orang kesurupan, kayak orang tahu Bible aja kamu. Kamu bahasa Biblemu aja kamu baca Biblemu aja dalam bahasa asli aja nggak bisa sok cerita di sini. Kamu bisa apa? Bible Yunani kok nggak bisa? Kitabnya Yahudi bahasa Ibrani kamu nggak bisa. Baca kitabnya umat Islam bahasa Arab kok nggak bisa? Bukan dengan batu tunggal, maka baca ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Lidah kok panjangnya 2 jengkal lidahmu. Kalau bahasa Admin agama apa? Admin agama apa? Siapa yang ngomong apa? Udah jelas tadi. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Cuma jawab, cuma sini. Iya, kamu